Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Horas. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dan juga anak-anak kami sekolah minggu pra-remaja yang cantik-cantik, supaya kita bisa menenangkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam Natal ini, diambil dari Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan dari Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita Manginang. Songona galedo ate. Selamat Natal madihita. Imadah. Sangan nak biar rohaku nacik rohani ruas namion neraku. Ayo mada ada bahasa Indonesia on nama ulan on. Karingatan doi babul bahasa Indonesia. Ale ucu be suka-suka be amang ngantang ate. Saudara-saudara, amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah tiba di Natal. Dan inilah pesta rohani yang kita tunggu-tunggu sejak kita mengenal Kristen, sejak kita Kristen. Dan Natal adalah puncak dari perayaan kita sebenarnya. Walaupun ada yang dikategorikan sebagai puncak perayaan rohani orang Kristen, termasuk Paskah, termasuk kematiannya atau kebangkitannya, termasuk juga kenaikannya. Tetapi Natal memiliki arti tersendiri dalam kehidupan rohani orang Kristen dimanapun berada. Jikalau kita setiap tahunnya ada beberapa kali merayakan Natal Amanginang, sebagai pendeta saya sering merenungkan begini, apa artinya Natal buat kita? Untuk apa saya bernatal tahun ini? Apa tujuan saya bernatal? Dan bagaimanakah saya sebagai orang yang disebut sebagai orang percaya, orang beriman, orang Kristen harus merayakan Natal? Itu sebabnya satu sisi Natal adalah sebuah perayaan, tapi di sisi lain Natal adalah sebuah perenungan bagi kita. Merenungkan kerohanian, keimanan kita, bagaimana eksistensi kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia yang sudah mengenal Tuhan, sebagai manusia yang sering mendengarkan firman-Nya, sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, tetapi dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan
karena Tuhan kita hidup, karena Tuhan kita sudah lahir, merayakan Natal. Untuk apa saya bernatal? Apakah ada perubahan yang signifikan ketika kita sedang dan telah merayakan Natal di setiap tahunnya? Saya katakan tadi, satu sisi Natal adalah perayaan. Itu dah. Memang Natal adalah perayaan. Kita memperingati Yesus yang lahir di dunia 2000-an tahun yang lalu. Tapi satu sisi Natal adalah perenungan bagi kita menginang. Tidak salah kita bersukacita dalam Natal, karena memang Natal adalah sukacita. Tetapi bagaimana sukacita Natal itu terus ada dan nyata dalam kehidupan kita orang yang percaya. Agar makna dan tujuan Natal tidak serta-merta hilang. Karena setiap pesta semua berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir, Manginang. Tidak ada pesta. Pesta apapun itu. Apakah demikian juga ketika kita merayakan Natal ada sukacita, ada damai, dan setelah Natal selesai, dan setelah Natal berlangsung, maka selesailah sukacita kita. Itu sebabnya sering kita memahami Natal sebagai budaya, sebagai tradisi, habitus kebiasaan, sebagai orang yang bergereja, sebagai orang yang bertuhan, sebagai kebiasaan atau budaya saja, tradisi. Ketika tiba di bulan Desember, siap-siaplah bernatal. Dan di tanggal 24 kita bernatal dan dirayakan di tanggal 24, 25, dan 26. Kalau kita lihat tradisi-tradisi di banyak negara, termasuk Indonesia, termasuk orang Batak, termasuk HKBP, setiap bangsa, setiap suku mempunyai cerita, mempunyai tradisi dengan perayaan Natal. Saya kemarin browsing di Jerman, bila Natal tiba, pohon Natal sudah ada di rumah masing-masing. Pada tanggal 24 seperti ini, Manginang, setiap keluarga yang ada di rumah itu, setiap anggota keluarga, mereka mengelilingi pohon Natal. Mereka bernyanyi lagu-lagu Natal. Mereka membaca firman Tuhan. Lalu mereka menikmati, ada makanan Natal di situ. Ada canda dan tawa. Ada kebersamaan di situ. Ada damai di situ. Karena tidak diteringati di situ kepedihan, kesusahan, kesengsaraan. Yang ada di sekitar pohon Natal, di setiap keluarga yang merayakan, ada sukacita, ada tawa. Kalau kita bergerak ke Amerika katanya, karena saya belum pernah ke Amerika bernatal, di rumah juga ada kebersamaan antara orang tua dan anak-anak atau orang-orang yang saling mengasihi di sana. Ada makanan, ada minuman, ada juga alkohol. Di rumah itu dengan pernak-pernik Natal, sama seperti gereja kita, mungkin di rumah kita masing-masing. Mereka berkumpul bersama setiap tanggal 24 Manginang. Ini tradisi, kita bicara tradisi Manginang. Kemudian mereka sama seperti orangnya di Jerman. Ada tawa, ada canda, ada cerita, kenangan, ada doa juga. Mereka makan bersama di rumahnya masing-masing. Berbeda dengan Australia. Mungkin si Tiri mungkin bisa tahu itu ya. Ya karena dia dari Australia. Katanya kalau di sana karena sudah mendekati musim panas, mereka tidak ada di rumah. Mereka berada di luar.
Mereka bersama berkumpul dengan handai tolan atau mungkin dengan kerabat. Mereka makan bersama, bernyanyi bersama, ada kebersamaan. Ada sukacita, ada damai di sana. Ada saling memahami dan saling mengerti. Berbeda dengan Jepang. Walaupun persentase orang Kristen sangat kecil di Jepang, tapi Jepang punya cerita tentang Natal Lamanginang. Di Jepang mereka sering tukar-tukar kado, hadiah, dan juga makan bersama. Dan ada makan ayam, daging ayam di sana. Kentucky for Christmas. Oleh KFC dibuat bukan Kentucky Fried Chicken ya, tapi Kentucky for Christmas. Mereka berkumpul di KFC, lalu makan bersama, ada tawa, ada canda, ada kebersamaan. Ada saling menerima, ada saling memaafkan di sana, sambil menikmati apa yang ada, tidak meratapi yang tidak ada. Nah, pertanyaan sekarang Amanginang, kalau dari sisi budaya, di tengah-tengah keluarga kita, di orang Batak, di orang Indonesia, lebih spesifik orang HKBP, apa yang menjadi tradisi yang positif, tradisi yang baik ketika kita sedang merayakan Natal, yang pada hakikatnya adalah Natal dimulai dari tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya oleh dimanapun HKBP setiap tanggal 23 sebelum tanggal 24 dilaksanakan Natal keluarga, supaya ada kebersamaan, ada muncul rasa cinta, kasih, sayang, peduli. Sudah banyak sekarang orang tua hampir tidak peduli dengan anak-anaknya. Dan juga sebaliknya, sudah mulai ada anak-anak tidak peduli dengan pergumulan orang tuanya. Apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, mereka selalu melawan, membantah. Tapi ketika Natal tiba, apakah tradisi itu ada? Sama seperti orang-orang Kristen yang ada di luar sana, melaksanakan Natal. Mereka mau menikmati Natal dengan bersama. Ada cinta di sana, ada kasih sayang di sana, ada kepedulian juga di sana. Oleh karena itu Amang, itu secara tradisi. Dan apa kata firman Tuhan ketika kita mau bernatal? Kita melihat bahwa Tuhan Allah benar-benar serius mengasihi manusia dan dunia ini. Tuhan Allah tidak pernah main-main dengan urusan cinta kasih. Tuhan tidak mau main-main dengan urusan kasih. Begitu dia mempersiapkan, dengan begitu siap dia untuk mempersiapkan bagaimana manusia supaya layak dikasihi, dan supaya manusia juga layak untuk saling mengasihi. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan di Natal ini, tetapi engkau hai Betlehem Efrata. Amanginang, kenapa Betlehem? Kenapa tidak di Yerusalem? Kenapa tidak di tempat-tempat yang lain? Kota-kota besar yang terkenal. Betlehem tidak terkenal. Sama seperti Amanginang dalam pekabaran Injil, sejarah pekabaran Injil, datangnya misioner ke tanah Batak. Tapanuli kecil. Saya di Sumatera mah Tapanuli. Kecil sekali. Tapi kenapa misioner datang ke Tapanuli? Begitu luas Sumatera. Kenapa tidak ke Banda Aceh? Kenapa tidak ke Padang? Atau ke Tanah Deli? Kenapa tidak ke Bengkulu atau ke Lampung? Kenapa harus Tapanuli? Ternyata Tuhan merancang segala sesuatu tidak main-main. Termasuk ketika dia juga merancang kasihnya, mau menunjukkan kasihnya kepada manusia. Di peristiwa Natal ini adalah mengingatkan kita bahwa Tuhan benar-benar sangat mengasihi manusia. Ingatlah itu.
Holong do de bata tu hita manginang. Begitu baiknya Tuhan mempersiapkan bagaimana dia menunjukkan rasa kasihnya. Dan asal-asalan di bata maka hologi jolma. Bethlehem hota na Mehmet bukan kota, tapi sebenarnya dia adalah desa kecil yang sering disebut dengan rumah roti. Tidak ada yang terkenal di sana. Tapi Tuhan merancang itu jauh ke depan. Dari ketika Mika menubuatkan ini, setelah ketika Yesus lahir, ada 700-an tahun amang. 700-an tahun Allah mempersiapkan bagaimana dia mau menyatakan kasihnya kepada manusia dengan nyata. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil, apa Natal bagi kita? Mari kita mulai dari yang kecil, dari yang sederhana. Apapun yang mau kita lakukan, mulailah dari yang kecil. Kalau dikatakan dalam topik kita, Raja Damai telah lahir. Amanginang, ini penting bagi kita. Mengingatkan bahwa Raja Damai itu telah lahir. Yang artinya bahwa Raja Damai sudah ada di tengah-tengah kita. Ada bersama dengan kita. Saat ini kita ditakut-takuti oleh pembicaraan orang-orang pintar, memprediksi tahun 2023 itu resesi besar-besaran. Kebetulan saya bukan orang pintar, amang. Saya hanya membaca aja apa yang dikatakan orang pintar. Kadang saya berpikir, Tuhankah orang pintar itu? Hebatkah mereka orang pintar itu? 100%kah benar apa yang dikatakan oleh orang pintar itu? Para ahli banyak mengatakan yang pintar-pintar itu resesi 2023. Hari ini sebelum kita masuk 2023, firman Tuhan, topik kita mengatakan Raja Damai telah lahir. Raja Damai itu Yesus Kristus, itu Tuhan yang kita sembah, yang kita yakini dan kita percaya bahwa dia mampu melakukan apapun. Sudah lahir, sudah ada, berada di tengah-tengah kita. Ketika kita memasuki situasi 2023 yang katanya adalah penuh dengan persoalan-persoalan ekonomi, belum lagi persoalan-persoalan alam yang kita alami di Indonesia. Ada gempa, ada erupsi, bahkan ada badai di tengah laut sekarang. Apakah kita ragu dengan menjalani waktu 2023? Bagaimana kita berdamai dengan diri kita, mang? Dang gampangi, dang murai. Tapi ingatlah, ketika kita diingatkan bahwa Raja Damai telah lahir, nunga adong rajai yang menguasai kita, yang memberikan kita kepastian dan keyakinan bahwa dia bisa mendamaikan diri kita. Apapun yang terjadi, bagaimana kita bisa berdamai. Taburu na berdamai ya teh. Itu. Pinarwahod do, molo halak na mardame, mekel dui. Senyum, senedau pengadi ngasonon. Ale mulu marsading do ngajonok dang masih pakulingan nih. Ido. Mekel pe alonay, mekel do pingingino ni na. Hea do ngingi mekel. Tarsongonima. Bagaimana kita berdamai, amang? Dengan diri sendiri, dengan diri sendiri. Mungkin untuk orang lain kita masih berpikir, tapi bagaimana kita melahirkan damai juga dalam diri kita sendiri. Raja Damai telah lahir. Di baheni hamu nama nami nanami. Tahu jima sia name meti na sederhanai. Kalau Tuhan mempersiapkan Bethlehem, desa yang kecil, hitape
sebagai anak Tuhan, kita bisa melakukan dari yang terkecil, dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan damai dalam diri sendiri dan juga bagi orang lain. Tuhan, Raja Damai itu sudah hadir, telah lahir. Janganlah Natal menjadi sebagai tradisi saja. Karena kalau tradisi selesai, Natal selesailah semua. Sukacita juga selesai, damai juga selesai. Tetapi ini adalah sebagai suatu sukacita yang benar-benar nyata, yang kita harus akui untuk melangkah jauh ke depan. Raja Damai kita telah lahir Amanginang. Hadirkan damai di dalam hidup kita. Dengan damai, dengan hati yang berdamai, segala sesuatu yang mungkin menjadi pergumulan kita akan dapat lebih mudah kita atasi dalam kehidupan kita. Molo persea hita disi. Di bahini daujima. Di pesta Natal Bornginon, Botarion, ate dang Borngit dope. Di pesta Natal Botarion, tapa Roma, tapa sorang ma Raja Damai di bagasan nguluta. Asa bui hita mardame, tu dirita doh tu dongata. Unang holan baju tanah jago, kaniro. Au huber nakin maranata teh jago baju unenang alai buado rohata hubereng sude jolma jago-jago dohamu begek-begek ya nata pe salah sapun ale rapi do hubereng nei rupani ya buado rohata di rohaido narikot di baheni. Selamat Natal Madihita. Selamat merayakan Raja Damai hadir di dalam kehidupan kita. Margugu mahita patu padame. Asa mardame hita tumanang isepe. Martanyang mahita. Tuhan de batama nami. Maulea tema di pasat rohanami. Allah di palwasohami marpungu di bagas joromon. Makalason parningotan hatu tubum naung sorang ho Tuhan di hutan Mekmet Bethlehem sorang maho Tuhan di rohana mibi asa terbaik kami di bagasan perdalanan ngulu nami adong dame na mangarajai roha do pikiran nami dang marlapatan haporsion nami pakirimon nami nang holong ni roha nami moloso jupang damai moloso adong damai di bagasan ngulu nami hirana maul dohami marlasin roha nang pegudang pasu-pasu na hujalo hami moloso adong damai di bagasan ngulu nami di baheni di Borngin na perjulu marnatal hami di bagas jorom paingot hami naung sorang ho Tuhan Raja Damai madamai hami mangajari hami asa jupang ngulu na mardami di hami asiro ham pakulingi hami toktong asa unang hasomalan natalon alay gabi tutu gabi momentum di hami patuduhon na ukap rohanami gabi inganan ni dame asa marhiti dami mardame mahami tu diri nami nang tudongan nami pe asiro ham Tuhan tatap hami pargugui hami asa tutu marlas ni roha hami di namar natalon di bagasan Kristus Yesus amin.